Sekarang kita gunakan kriteria supremum itu di dalam suatu pemecahan masalah. Jadi setelah kita ketahui kriteria supremum, maka nanti kita bisa menunjukkan bahwa suatu bilangan itu supremum. Nah, kalau tadi kan kita hanya sekedar menunjuk saja, misalnya diberikan himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini berapa supremumnya? 5. Dengan kriteria yang sudah kita berikan tadi, ya kita bisa nanti memberikan penjelasannya. Hanya saya tunjuk saja gitu. Misalnya di sini penjelasan 5 supremum dari himpunan C ini tadi. Jadi ada dua hal yang menjadi inti masalahnya. Ada dua hal. Yang pertama jelas bahwa 5 batas atas dari C. Nah, sebab apa? Sebab ketika kita mengambil semua anggota himpunan C, di sana berlaku bahwa C selalu lebih kecil sama dengan 5. Ya. Ambil 1 pasti lebih kecil, 2 lebih kecil, 3 lebih kecil, 4 lebih kecil, 5 sama dengan 5. Jadi ini batas atasnya juga menjadi anggota himpunan kan gitu. Ya, enggak apa-apa, itu sesuai dengan definisi tadi. Kemudian yang kedua, kita masuk ke pengambilan epsilonnya. Epsilon bilangan positif yang sangat kecil itu tadi. Ternyata ada apa? Ada anggota C, sedemikian hingga nanti 5 dikurangi epsilon itu lebih kecil dari anggota dari C itu sendiri. Dengan 5 ya, 5 nanti sebagai anggota. Nanti bisa Anda tunjukkan ketika C ini adalah misalnya bilangan real. Kalau C nanti bilangan real, C bilangan real, himpunan bilangan real, C himpunan bilangan real, maka nanti Anda bisa tunjukkan juga posisi X-nya itu bagaimana kan itu. Saya rasa untuk penjelasan awal ini syarat cukupnya saja. Seperti itu. Jadi batas atas terkecil tadi ketika kita kurangi epsilon, dia pasti lebih kecil dari anggota C dengan X-nya 5 ya. Supremumnya tadi kan 5 kalau dikurangi berapapun bilangan yang kecil pasti lebih kecil dari 5 ya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya C bilangan real, nanti bisa kita memposisikan bagaimana posisi dari epsilon ini ya. Saya rasa itu nanti kita berikan analogi yang sama untuk kriteria infimum ya. Jadi ya, kalau ada himpunan tak kosong yang merupakan himpunan bagian dari bilangan real atau subset dari R, maka nanti W itu batas bawah S, W itu infimum. Jika dan hanya jika nanti kalau W itu infimum, ya nanti kalau infimum itu kan batas bawah terbesar. Jadi nanti kalau ditambah dengan bilangan yang sangat kecil sekalipun, pasti nanti dia melebihi dari anggota himpunan. Kalau melebihi dari anggota himpunan ya berarti melebihi besarnya ya dari anggota himpunan, ya berarti dia bukan batas bawah. Jelas. Nah, kita lihat ilustrasinya. Tadi di sana W itu infimum dari S. Kalau infimum itu kan batas bawah terbesar. Ketika dia ditambah dengan bilangan yang sangat kecil sekalipun, pasti di sela-sela itu pasti ada anggota himpunan S-nya. Siapa? Ya di sini saya definisikan sebagai ini. Itu ya kriterianya. Jadi, sepanjang dia dijumlahkan kok kita bisa menemukan nilai Y, ya maka dia
dia apa hasil penjumlahannya itu bukan batas bawah terbesar. Jadi W inilah yang sebagai batas bawah terbesar. Jadi logikanya, analoginya sekali lagi, W itu batas bawah terbesar. Batas bawah terbesar ya berarti kita tidak bisa menemukan lagi yang lebih besar dari W. Ketika kita menentukan yang lebih besar, misalnya ditambah dengan bilangan yang sangat kecil sekalipun, ternyata dia juga menjadi lebih besar dari anggota S. Kalau lebih besar dari anggota S, ya dia bukan batas bawah lagi, ya. Bukan batas bawah lagi, ya jelas bukan infimum lagi, kan gitu. Kita coba narasi pembuktiannya. Pembuktian ke kanannya diketahui himpunan tak kosong di batas bawah W infimum. Jadi yang seperti yang saya jelaskan, kalau kita ambil suatu epsilon positif atau bilangan yang sangat kecil positif, maka suatu bilangan yang ditambah dengan epsilon pasti lebih besar dari lebih besar dari ini ada kekeliruan ini. Ini harusnya lebih besar ya, ini lebih besar, maaf ini lebih besar. Ada kekeliruan. Lebih besar ya, nanti silakan diganti. Ya, diskusi seperti ini kan ada yang keliru, ada yang kelihatan. Jadi ketika W itu batas bawah terbesar, maka ketika kita mengambil sembarang epsilon positif, W ditambah dengan bilangan yang sangat kecil sekalipun pasti dia lebih besar dari bilangan aslinya. Jadi saya tutupi saja mengganggu ya. Saya tutupi saja mengganggu. Ya. Jadi ini W ditambah epsilon pasti lebih besar dari W karena ini positif hanya gitu. Berdasarkan definisi tentang infimum jelas bahwa ketika dijumlahkan dengan bilangan sangat kecil sekalipun dia bukan batas atas. Akibatnya ada anggota S sehingga W ditambah epsilon itu pasti lebih besar dari U, gitu ya. Kemudian pembuktian yang kedua. Diketahui dari kanan ke kiri ya. Diketahui batas atasnya ini kita tambah dengan epsilon lebih besar dari Y. Epsilonnya untuk semua epsilon positif terdapat di anggota S. W batas bawah S. Ketika kita mengambil sembarang bilangan real, W batas bawah, kan kita ingin mengatakan W batas bawah terbesar ya, W batas bawah terbesar, maka kita harus analoginya kalau W batas bawah terbesar kita tunjukkan ada nggak yang lebih besar lagi kan itu. Kalau ada lagi yang lebih besar ternyata itu batas bawah ya maka dia nanti sebagai infimum. Tapi kalau kita tunjukkan ada yang lebih besar tetapi dia bukan batas bawah ya maka dia bukan infimum kan gitu. Sehingga kita tunjukkan di sini sembarang anggota bilangan real yang lebih besar dari W. Kalau lebih besar dari W otomatis nanti dikurangi W tetap positif. Selanjutnya bilangan yang lebih besar ini walaupun sangat mepet sekali ya, ini mepet sekali ya, kita analogikannya mepet sekali, maka kita ambil ini sebagai epsilon. Jadi selisihnya sangat kecil sekali. Hampir mepet itu kan berarti ada sela-selanya. Sela-selanya itulah yang sebagai ternyata ada apa? Ada anggota S-nya, anggota himpunan S. Sehingga W ditambah ini tadi epsilonnya, W ditambah epsilonnya, ini kan W ditambah epsilonnya, ini kan hasilnya W ditambah L. Ini kan dibuka kurungan W ditambah L dikurangi W, berarti kan L lebih besar dari Y. Ternyata apa? Ternyata L-nya ini lebih besar dari Y. Berarti L-nya di sini ya. L-nya di sini, di kanan Y. Padahal Y tadi siapa? Y anggota S. Y anggota S kok dia di kanannya Y. Berarti L ini
jelas dia bukan batas bawahnya. Kalau di sini ilustrasi di sini L itu malah anggota dari S seperti itu. Jadi W merupakan batas bawah terbesar dari S, atau W infimum ya, batas bawahnya. Sekali lagi saya ulangi, W batas bawah S ya, karena kita ingin menunjukkan W itu infimum, karena W batas bawah ya kita harus pastikan bahwa W itu batas bawah terbesar. Untuk memastikan bahwa W batas bawah terbesar, kita ambil yang lebih besar lagi dari W. Siapa dia? L. W batas bawah S, kita ambil yang lebih besar dari W, L. Demikian juga kalau L lebih besar dari W, hasil pengurangannya pasti positif. W lebih besar, tapi kita ambil selisihnya yang sangat kecil sekali, Jadi di sini kita simpulkan sebagai epsilon ini ya. Dengan selisih yang sangat kecil sekali ini, ternyata ada apa? Ada S, anggotanya S. Ternyata ada anggota S, sehingga W ini ditambah dengan epsilon tadi lebih besar dari Y. W ditambah epsilon kan lebih besar dari Y ya. Karena ini kalau Anda jumlahkan ini kan L lebih besar dari Y, karena L lebih besar dari Y, jelas L bukan batas bawah ya gitu. Ini ada kekeliruan lagi ya, maaf ya, kekeliruan ini santuk dari Indonesia. Ini Y ya, ini Y artinya Y. Ini nanti kita lihat. L lebih besar dari Y. Jelas bahwa L bukan batas bawah dari S. Karena L lebih besar dari Y kan L lebih besar dari Y ya. Kalau lebih besar, malah lebih besar dari anggota himpunannya, ya jelas dia bukan batas bawah terbesar. Bukan batas bawah ya jelas dia bukan batas bawah terbesar juga kan ya. Maka W infimum dari S. Ya nanti kita coba contoh kasusnya, kita berikan contoh kasusnya nanti. Ya, ini ada yang keliru-keliru ini nanti silakan diralat ya.